sebetulnya apa ya? Ini poinnya ada pada saat saya bikin film Soekarno. Itu terakhir, itu terakhir saya udah di warning sama istri saya. Udah ya, nggak usah bikin film yang aneh-aneh. Kecuali kamu jomblo, gitu loh. Kecuali kamu jomblo. Karena setelah itu kan saya bikin film yang nggak aneh, poligami. Itu karena saya dimatikan. Jadi sense critical saya dimatikan. Tapi sebelum itu, teman-teman kan pasti lihat film saya penuh dengan kritik sosial gitu kan, kayak Get Married gitu kan. Saya bikin film kritik sosial antara antara dunia kaya dengan dunia miskin gitu kan. Terus catatan akhir sekolah, ada kepala sekolah yang korupsi di situ. Terus saya bikin film perempuan berkain sorban, mengkritik pesantren, mengkritik bukan itu. Jangan betul. Apa itu tidak terjadi? Dan mengkritik sebuah institusi agama gitu. Ini aja yang di aku kutip. Dan akhirnya kemudian saya menjadi banyak mendapatkan persoalan. Saya membuat film tanda tanya, ya kan, di 3 tempat saya digeruduk sama massa, ya kan. Mobil saya dipecah, ya kan. Jadi serangan mereka udah masuk ke dalam wilayah domestik. Puncaknya adalah ketika saya membuat film Soekarno, saya nyaris masuk penjara. Saya di BAP di Mabes, ya kan, berseberangan dengan teroris, ya kan, berseberangan dengan kampanye teroris maksudnya. Jadi terorisnya di BAP, saya juga di BAP. Jadi bedanya dia ngebom, saya bikin film. Saya baru sadar bahwa ternyata film itu seberbahaya ngebom. Sakit ya negeri, ya kan. Mabes Polri bukan Polda, padahal saya bikin filmnya di Jakarta, ya kan, PH saya di Jakarta, KTP-nya KTP Jakarta, tapi saya dimasukkannya bukan di Polda, di BAP ini, di Mabes. Terus saya bikin film Soekarno, cinta tapi beda, hanya bikin film cinta beda agama aja, saya dimasukkan ke polisi, ya kan, udah toh, selesai itu. Nah, warning terakhir dari istri saya, udah, kalau kamu aneh-aneh, mendingan kamu jomblo aja. Kalau kamu jomblo silakan, ya kan. Tapi ini ada anak-anak kamu ada 4. Waktu itu saya masih baru punya 4 anak. Baru produktif sekali ya. Baru punya 4 anak waktu itu. Ini anak-anakku masih kecil, tiba-tiba kalau dia di sekolahnya dipukul, diculik apa segala macam gimana? Ya udah. Akhirnya setelah itu saya bikin film yang teman-teman semua tahu seperti apa. Nah, saat Presiden Jokowi menjabat menjadi presiden dan beliau sangat berusaha untuk menstabilkan negara, ya kan, dengan memukul para aktivis-aktivis atau organisasi-organisasi yang memprotes kita, ya kan. Akhirnya kemudian saya kemudian membuat film yang seperti itu lagi. Dimulai dari Tuhan izinkan aku berdosa, ya kan. Di Tuhan izinkan aku berdosa, kok gak ada yang protes ya? Ada teman saya yang dari kelompok kanan itu telepon saya, Mas, kita mau bertanya nih Mas, tentang film kamu Mas, kita mau protes aja nggak apa, saya tunggu, soalnya ini minggu ketiga penontonnya turun, jadi kalau protes nanti bisa naik. Jadi malah saya tantang seperti itu, tapi sayangnya dia nggak protes, jadi aman itu film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Terus film Gowo, ya kan, di Gowo di dalamnya ada tahun 1965 ada Germani, saya pikir ini agak potensi nih Mas, ada potensi. Enggak juga, alhamdulillah, justru malah kita bisa jalan-jalan ke Rotterdam untuk yang pertama kali. Iya. Yang kedua ya udah ini. Tapi saya rasa negara kita itu sekarang sudah cukup dewasa. Jadi saya percaya negeri ini itu isinya orang-orang pintar. Jadi saya percaya bahwa itulah yang membuat kita jadi enak mengkritik, tetapi bukan menjelek-jelekan. Mengkritik tapi tetap kita bisa bersahabat, kita bisa berteman, kita bisa berdiskusi. Ya waktu itu seperti Hamka dan Soekarno kan saling serang, saling kritik, ya kan. Tapi pada akhirnya terus kemudian saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain. Saya berharap sih seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan buat. Tapi akhirnya kemudian sama-sama sadar, ya kan, dan sadar bahwa memang ada sesuatu yang harus disuarakan di negeri ini, gitu kan. Kebetulan saat itu saya juga sudah menyuarakan gimana sikap negara Indonesia dengan konflik di Gaza.
gitu kan. Jadi ini juga kesentil gitu kan. Jadi dari situ baru kemudian kita sadar bahwa harus ada disuarakan. Terus kita nggak bisa sekarang sendirian. Kita sekarang udah ada asosiasi, sudah ada teman-teman dari lawyer yang bisa membantu. Dan pada saat saya kejadian dengan Soekarno, dengan Cinta Tapi Beda, dengan Tanda-Tanya pada saat itu, saya memang belajar banyak bagaimana cara mengungkapkan sebuah film atau berekspresi yang tidak menyinggung, gitu loh, yang tidak menyinggung. Jadi ada kiat-kiatnya, gitu. Nah, kiat-kiatnya apa? Nanti. Ada lagi teman-teman? Mas Evan, tadi kan sempat di awal. Sebetulnya apa ya? Ini poinnya ada pada saat saya bikin film Soekarno. Itu terakhir tuh. Nah, itu terakhir saya udah di warning sama istri saya. Udah ya, nggak usah bikin film yang aneh-aneh. Kecuali kamu jomblo, gitu loh. Kecuali kamu jomblo. Karena setelah itu kan saya bikin film yang nggak aneh, poligami. Itu karena saya dimatikan. Jadi sense critical saya dimatikan. Tapi sebelum itu, teman-teman kan pasti lihat film saya. Penuh dengan kritik sosial gitu kan, kayak Get Married gitu kan. Saya bikin film kritik sosial antara dunia kaya dengan dunia miskin gitu kan. Terus catatan akhir sekolah, ada kepala sekolah yang korupsi di situ. Terus saya bikin film perempuan berkarya sorban, mengkritik pesantren, mengkritik bukan itu. Jangan betul. Apa betul tidak terjadi? Dan mengkritik sebuah institusi agama gitu. Ini aja yang aku kutip. Dan akhirnya kemudian saya menjadi banyak mendapatkan persoalan. Saya membuat film Tanda-Tanya, ya kan, di 3 tempat saya digeruduk sama massa, ya kan. Mobil saya pecah, ya kan. Jadi serangan mereka udah masuk ke dalam wilayah domestik. Puncaknya adalah ketika saya membuat film Soekarno, saya nyaris masuk penjara. Saya di BAP di Mabes, ya kan, berseberangan dengan teroris, ya kan, berseberangan dengan kamarnya teroris maksudnya. Jadi terorisnya di BAP, saya juga di BAP. Jadi bedanya dia ngebom, saya bikin film. Saya baru sadar bahwa ternyata film itu seberbahaya ngebom. Sakit ya negeri, ya kan. Mabes Polri bukan Polda, padahal saya bikin filmnya di Jakarta, ya kan, PH saya di Jakarta, KTP-nya KTP Jakarta, tapi saya dimasukkannya bukan di Polda, di BAP-nya, di Mabes. Terus saya bikin film Soekarno, Cinta Tapi Beda, hanya bikin film cinta beda agama aja, saya dimasukkan ke polisi, ya kan, udah toh, selesai itu. Ya, warning terakhir dari istri saya, udah, kalau kamu aneh-aneh, mendingan kamu jomblo aja. Kan itu. Kalau kamu jomblo silakan, ya kan. Tapi ini ada anak-anak kamu ada 4. Waktu itu saya masih baru punya 4 anak. Produktif sekali ya. Baru punya 4 anak waktu itu. Ini anak-anak masih kecil, tiba-tiba kalau dia di sekolahnya dipukul, diculik apa segala macam gimana? Ya udah. Akhirnya setelah itu saya bikin film yang teman-teman semua tahu seperti apa. Nah, saat Presiden Jokowi menjabat menjadi presiden dan beliau sangat berusaha untuk menstabilkan negara, ya kan, dengan memukul para aktivis-aktivis atau organisasi-organisasi yang memprotes kita, ya kan. Akhirnya kemudian saya kemudian membuat film yang seperti itu lagi. Dimulai dari Tuhan izinkan aku berdosa, ya kan. Di Tuhan izinkan aku berdosa, kok gak ada yang protes ya? Ada teman saya yang dari kelompok kanan itu telepon saya, Mas, kita mau bertanya nih Mas, tentang film kamu Mas, kita mau protes aja nggak apa, saya tunggu, soalnya ini minggu ketiga penontonnya turun, jadi kalau protes nanti bisa naik. Jadi malah saya tantang seperti itu, tapi sayangnya dia nggak protes, jadi aman itu film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Terus film Gowo, ya kan, di Gowo di dalamnya ada tahun 1965 ada Germani. Saya pikir ini agak potensi nih Mas, ada potensi. Enggak juga, alhamdulillah, justru malah kita bisa jalan-jalan ke Rotterdam untuk yang pertama kali. Iya. Yang kedua ya udah ini. Tapi saya rasa negara kita itu sekarang sudah cukup dewasa. Jadi saya percaya negeri ini itu
isinya orang-orang pintar. Jadi saya percaya bahwa itulah yang membuat kita jadi enak mengkritik, tetapi bukan menjelek-jelekan. Mengkritik tapi tetap kita bisa bersahabat, kita bisa berteman, kita bisa berdiskusi. Ya waktu itu seperti Hamka dan Soekarno kan saling serang, saling kritik, ya kan? Tapi pada akhirnya terus kemudian saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain. Saya berharap sih seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan buat